Saat sang surya tenggelam perlahan di perairan Mar Grande petang itu, langit Taranto seperti menyajikan kanvas perpisahan yang begitu puitis. Bendera trikolore Italia yang telah 4 dekade berkibar penuh kebanggaan di buritan Giuseppe Garibaldi akhirnya diturunkan untuk pamungkas kalinya. Prosesi ini bukan sekadar seremoni purna tugas biasa. Sebuah penghormatan puncak yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Italia dan komandan terakhirnya, Kapten Marco Guerriero. Ketika jembatan tali di pangkalan dilepas dan semboyan terakhir melengking membelah petang, Marina Militare resmi melepas sang legenda. Tapi simpan dulu nada galau itu. Lepasnya sang maestro dari pangkuan Mediterania bukanlah awal dari kehancuran di tempat penampungan besi tua. Ini adalah prolog dari sebuah petualangan akbar menuju rumah barunya di perairan Nusantara. Menembus jalur neraka, pengawalan, abang-abangan. Pelayaran 20 hari menuju Indo-Pasifik ini menyajikan narasi pertunjukan kelas atas. Jauh dari kesan ragu, sang armada veteran justru memperagakan manuver elegan. Mereka mengambil jalur pintas, menembus rute panas Laut Merah dan terusan Suez tanpa determinasi yang goyah. Keberanian ini berdiri di atas kalkulasi matang. Pelayaran ini dikawal ketat oleh abang-abangan Italia, jajaran fregat tempur utama milik Marina Militare, yang dipersenjatai sistem pertahanan udara lapis baja tingkat tinggi. Sebuah pesan tersirat yang dilontarkan ke kawasan. Aset bernilai tinggi ini sedang melenggang dan tidak ada dinamika konflik yang diizinkan mengusik presisinya. Proyeksi kekuatan yang begitu megah sebelum sang raksasa berganti kewarganegaraan. (15 September), lahirnya KRI Gajah Mada. Menjelang 15 September, armada raksasa ini diproyeksikan mulai membelah buih Samudra Nusantara. Begitu merapat di dermaga Indonesia, proses metamorfosisnya akan terjadi secara instan tanpa jeda nostalgia. Trikolore resmi melipat layarnya, berganti sang saka merah putih yang memuncak di geladak utama. Nama Giuseppe Garibaldi dipensiunkan dengan terhormat, melahirkan kembali mahakarya maritim dengan nama paling keramat dalam mitologi pertahanan Nusantara, KRI Gajah Mada. Menambah bobot dramatisnya, detik-detik pengibaran merah putih ini bakal disaksikan dan diresmikan secara langsung on board oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebuah gestur diplomasi pertahanan yang sangat lugas. Indonesia tidak sedang bersendawa dalam mengukuhkan doktrin poros maritim dunia. Raksasa pengangkut pasukan dan helikopter hingga drone. Mari membedah anatomi teknisnya secara presisi dan dingin. Abaikan nada sumbang yang melabelinya sekadar besi tua, karena angka tidak pernah berbohong. Dengan bobot perpindahan 14.000 ton dan membujur sejauh 180 meter, KRI Gajah Mada menyuntikkan kapabilitas mutakhir yang belum pernah ada di inventaris TNI Angkatan Laut. Didesain sebagai light aircraft carrier yang dinamis, platform ini dioptimalkan sebagai landing helicopter dock, bahkan diproyeksikan bisa menjadi pangkalan drone tempur TNI di masa depan. Kapasitas angkutnya adalah proyeksi mimpi buruk bagi pertahanan lawan. Raksasa ini sanggup mengusung armada helikopter serang dan helikopter angkut berat secara masif, ditopang fasilitas komando kendali C4 IS Air Class Wahid pada skenario OMSP. Dia adalah benteng logistik dan rumah sakit terapung raksasa. Namun dalam spektrum peperangan, dia adalah markas komando bergerak yang mampu melontarkan daya gempur marinir ke sudut perbatasan manapun. Deterrence effect di kawasan Indo-Pasifik. Dari kacamata geopolitik, bertenggernya KRI Gajah Mada di jajaran armada nasional secara otomatis mengocok ulang arsitektur kekuatan maritim Indo-Pasifik. Di tengah tensi garis imajiner Nine Dash Line dan kompetisi daya jangkau di Laut Cina Selatan hingga Samudra Hindia, langkah ini adalah skakmat yang elegan. Gugus tugas tempur yang berporos pada KRI Gajah Mada menghadirkan deterrence effect yang seketika membuat kawasan menahan napas. Negara tetangga mungkin mengagumi armada modern mereka, tetapi kapabilitas memproyeksikan kekuatan gabungan serta daya tahan Blue Water Navy di laut lepas dalam durasi panjang. Indonesia baru saja melompati kasta. Nusantara tidak lagi sekadar menjaga pekarangan rumah, melainkan memegang kedaulatan di pintu gerbang samudra. Realita di balik kemegahan. Namun, di balik narasi megah ini, objektivitas harus tetap tegak. Memiliki mahakarya sekelas KRI Gajah Mada ibarat memarkir hipercar eksotis Italia di garasi rumah. Sangat mempesona, namun menuntut konsekuensi perawatan yang tidak main-main. TNI Angkatan Laut dihadapkan pada tantangan logistik bahan bakar yang masif,
kesiapan infrastruktur dry docking di fasilitas galangan nasional, hingga rantai pasok suku cadang berkelanjutan. Belum lagi tuntutan akumulasi jam terbang serta doktrin penerbangan angkatan laut yang harus beradaptasi cepat dengan skala operasional kapal induk helikopter. Menerima kepemilikan kapal ini adalah langkah diplomasi yang anggun, namun mempertahankan tingkat kesiapan tempur readiness rate tetap prima sepanjang tahun. Itulah panggung pembuktian kapasitas teknis dan efisiensi pertahanan kita yang sesungguhnya. Terbenamnya matahari di Mar Grande bukanlah penanda kegelapan, melainkan fajar menyingsing bagi kedaulatan maritim Indonesia. KRI Gajah Mada hadir bukan demi pamer estetika, melainkan manifestasi atas kebutuhan real mengawal garis pantai terpanjang di jagat raya. Roh sumpah Palapa untuk menyatukan cakrawala Nusantara kini menjelma menjadi monster baja 14.000 ton yang siap menerjang gelombang Samudra Hindia dan Pasifik. Selamat datang di rumah baru, KRI Gajah Mada. Mahkota maritim telah terpasang, siap menjaga keagungan Sang Merah Putih di Samudra Raya.